بمزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kami sampaikan selamat datang bagi ayah bunda yang sudah hadir di sini, yang terhormat pada Ustadz Mulyadi Sarjana Pendidikan Islam selaku pemateri pada sore hari ini, yang kita masih menantikan kehadirannya. Semoga diberikan kelancaran untuk datang ke sini, ya bunda. Yang kami hormati Ustazah Setiawati Sarjana Pendidikan selaku Kepala TKIT Al-Uswah Tuban. Yang kami banggakan Ustazah dan karyawan TK Islam Terpadu Al-Uswah Tuban, para ketua POMG, pada ketua POMG beserta pengurusnya, dan ayah bunda serta anak-anakku yang kami sayangi dan cintai karena Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya serta taufiknya sehingga kita bisa berkumpul di acara iftar jama'i pada hari Sabtu tanggal 8 April tahun 2023 dengan keadaan sehat. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Semoga acara hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kelak kita nantikan di yaumil akhir. Baik, izinkan saya di sini selaku pemandu acara pada sore hari ini untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga tampilan dari kelompok B, yang keempat sambutan dari Kepala TK Al-Uswah Tuban, yang kelima tausiah, yang keenam doa dan penutup, yang ketujuh pengambilan takjil, persiapan sholat maghrib dan berbuka puasa. Demikian susunan acara pada sore hari ini. Untuk tidak berlama-lama, marilah kita buka acara iftar pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yakni tilawatil Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ananda Naila Gema Wahyu Ilahi. Ananda Naila ini adalah Ananda dari kelas Abu Bakar Asyidi. Silakan sayang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Mbak Naila ya. Semoga dengan dibacakannya Al-Quran tadi bisa menambah keberkahan acara hari ini ya Ayah Bunda. Acara selanjutnya ya, ini tampilan dari kakak kelompok B ya, ini tampilan Asmaul Husna yang akan dibawakan oleh Ananda Adiba, Ananda Maryam, Ananda Gading, Ananda Riki, Ananda Zafran, Ananda Ihsan, Ananda Azza dan Ananda Queen. Beri tepuk tangan yang meriah buat mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik yang merajai, Al-Qudus yang Maha Suci, Al-Salam Maha Sejahtera, Al-Mu'min yang terpercaya, Al-Muhaimin memelihara, Al-Aziz yang mengalahkan, Al-Jabbar Maha perkasa, Al-Mutaghafir memiliki kebesaran, Al-Khalid yang menciptakan, Al-Bari yang melepaskan, Al-Musawwir membentuk, Al-Ghafar Maha Pengampun, Al-Qahhar Maha memaksa, Al-Wahhab Maha pemberi, Ar-Razzaq pemberi rizki, Al-Fattah membuka rahmat, Al-Alim mengetahui, Al-Muqtir yang menyembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok B tadi Bunda, semoga bisa istiqomah, bisa hafal sampai 99 Asmaul Husna. Selanjutnya ya ini sambutan yang akan diberikan oleh Ustazah Setiawati, Sarjana Pendidikan selaku Kepala TK Islam Terpadu Al-Uswah. Monggo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ayah bunda untuk di depan panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustadz Mulyadi yang alhamdulillah hari ini sudah hadir bersama kami untuk memberikan sedikit tausiah di bulan yang penuh berkah ini. Yang kami hormati segenap wali murid TKB TK Islam Terpadu Al-Uswah Tuban yang berbahagia dan yang kami banggakan anak-anak ustadzah yang sangat luar biasa, solih-solihah, dan para ustadzah dan segenap karyawan TKID Al-Uswah yang sangat saya banggakan.
Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan sore hari ini Allah memperkenankan kita hadir, disehatkan oleh Allah untuk menghadiri acara iftar jama'i keluarga besar TKIT Al-Uswah Tuban, yang insya Allah kali ini program kita agak sedikit berbeda Bapak Ibu nggih. Biasanya campur antara kelas A dan B, sekarang ada pemisahan karena memang keterbatasan lahan parkir kita nggih. Kalau dibuat bersamaan nanti kondisinya tidak akan maksimal seperti itu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada khutbah kita, junjungan kita, tauladan kita, pemimpin kita yang insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada ayah bunda semuanya yang kali ini sudah berkenan memberikan sebuah makna bagi anak-anak. Dengan datangnya jenengan di iftar ini insya Allah akan dikenang oleh anak-anak bahwasanya pembelajaran puasa itu sangat penting yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Alhamdulillah, program-program di bulan pekan Ramadan ini kemarin sudah berjalan ya ayah bunda ya. Sejak pekan Ramadan di hari pertama kemarin masih pembelajaran efektif ya, dilanjutkan dengan pembelajaran pekan Ramadan yang insya Allah akan dilanjutkan dengan mabit seperti itu. Nah, mabit ini yang sangat kita tunggu-tunggu, ustadzah maupun anak-anak, tapi sangat ketar-ketir bagi wali murid ya. Jadi ketika anaknya menginap di sini pasti wali muridnya tidak akan bisa tidur, itu pasti ya. Karena pengalaman tahun-tahun yang lalu anaknya di sini happy tapi wali muridnya di rumah malah kebingungan. Ikut mabit di sini sampai jam 1 ada yang menjemput, jam 2 ada yang menjemput seperti itu ya. Jadi ini gambaran karena setelah iftar ini besok insya Allah akan dilaksanakan iftar yang kedua kelompok A. Jadi terus dilanjutkan lagi hari Senin itu akan ada kegiatan terakhir bersama PUMG ya, kerjasama dengan PUMG peringatan Hari Kartini. Untuk kelas A-nya nanti ibu-ibu akan tampil membersamai anak-anak dalam kegiatan menghias takjil seperti itu. Kalau kelompok B insya Allah nanti akan menjalankan silaturahim ke tetangga kita Pak Nge, karena kita hidup di lingkungan sosial bermasyarakat, maka setiap hari beliau-beliau yang sebelah ini kita ramai, selalu membuat keramaian sampai sana Nge. Sehingga di momen yang penuh berkah ini kita akan silaturahim kepada tetangga-tetangga kita yang di depan dan yang di samping seperti itu dengan pembagian takjil yang bekerja sama dengan PUMG yang alhamdulillahnya PUMG ini sangat mendukung penuh dalam acara-acara yang kita agendakan seperti itu. Banyak sekali wajah-wajah baru di sini ya. Jadi wali murid yang dari Surabaya gitu, mama-mama gitu ya, yang dari luar kota sudah berkenan hadir menemani Ananda pada kesempatan iftar kali ini. Insya Allah iftar kali ini, puasa kali ini adalah puasa yang terbaik bagi kita. Semoga kita dipertemukan kembali di bulan suci yang penuh makna, yang penuh berkah ini. Dan di bulan puasa ini doa-doa kita dimustajabkan oleh Allah. Banyak-banyak berdoa, semoga anak-anak kita menjadi anak yang solih solihah, selamat dunia dan akhiratnya. Amin amin ya robbal alamin. Ustadzah cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiron kami ucapkan pada Ustadzah Setiawati. Acara selanjutnya yakni yang kita tunggu-tunggu ya ayah bunda, yakni tausiah. Tausiah pada kesempatan sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Mulyadi, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsa mukulillah
walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang terhormat Ustazah Wati selaku Kepala Sekolah TKIT Al-Uswah Tuban, yang kami hormati para bunda sekalian, pengurus POMG TKIT beserta seluruh asatidzah, Bapak Ibu, ayah bunda, wali murid, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita semua yang hadir di majelis ini masih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberi hadiah yang istimewa. Bapak Ibu, jadi kita ini termasuk orang-orang yang istimewa karena kita diberi hadiah yang istimewa. Apa itu? Kita dipertemukan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah siam di bulan Ramadan, dengan tujuan kita bersama-sama bisa menjadi orang yang bahagia, bisa menjadi orang yang bergembira di dunia maupun di akhirat. Dan itu Bapak Ibu sekalian, kata-kata bahagia, kata-kata bergembira di dunia dan di akhirat itu sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah selesai sholat fardu dengan doa. Doa apa Bapak Ibu? Doa sapu jagat. Hampir sering kita mengakhiri dengan doa itu dengan kata-kata fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin diberi hidup di dunia itu bahagia, bergembira, dan kita juga ingin di akhirat kelak menjadi orang-orang yang bahagia, menjadi orang yang bergembira. Halo Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, apakah kemudian kita hanya ingin hidup sendiri bahagia, ataukah kita ingin bahagia itu bersama keluarga kita? Halo, sendiri atau bersama Bapak Ibu? Bersama. Kita ingin secara pribadi bahagia, istri kita juga bahagia, anak kita juga bahagia, mungkin ayah kita juga kita berharap bahagia, dan seandainya kita punya cucu nanti, ketika cucu itu dewasa juga menjadi bahagia. Nah, inilah momennya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Bapak Ibu, hampir tiap hari dan tiap bulan saya itu menerima laporan dari TKIT Al-Uswah, menerima laporan terkait tumbuh kembang dan capaian pembelajaran anak-anak yang meliputi ibadah,
yang meliputi beberapa siswa yang sakit dan seterusnya, itu terpantau setiap hari. Ya. Bahkan ustazah TK itu saya tanya, pembiasaan sholih di bulan Ramadan apa ustazah? Dijawab, 1. Penuntasan sholat, 2. Mulai pengenalan terkait ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah Bapak Ibu. Inilah momen kita bersama Bapak Ibu sekalian, karena Ramadan itu adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Kesempatan bagi kita bersama untuk mendidik diri kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu sekalian, ada kabar gembira demikian. Di dalam Al-Quran itu diceritakan nanti akan ada orang itu masuk surga, di surganya Allah itu bersama satu keluarga dan satu tingkatan. Ya. Jadi satu keluarga itu bisa berkumpul semua dan satu ruangan atau satu kamar atau satu tingkatan. Karena mereka berkumpul dengan keluarga itu satu tingkatan, satu kamar, subhanallah, mereka betul-betul bahagia. Dan setiap malaikat yang masuk dari kamar-kamar itu mengucapkan salamun alaikum, selamat Bapak Ibu, selamat sudah masuk surga bersama keluarga dalam satu kamar. Berarti ada Bapak Ibu, nanti keluarga itu masuk surga tapi menjumpai keluarganya yang lain tidak berada di surga, itu ada. Nah, ini Allah mengabarkan kelak akan ada keluarga yang betul-betul bahagia karena berada dalam surga dalam satu tingkatan. Siapakah mereka itu Bapak Ibu? Yang pertama, Allah mensifati keluarga itu di dalam surat Ar-Ra'd. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah memberi kabar gembira bahwa kelak orang-orang yang beriman wattaba'athum, kemudian orang yang beriman ini mampu mendidik putra-putrinya, mampu membina anak putri-putrinya, kemudian anak dan putra-putrinya itu beriman, maka kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka ayah dan ibu itu akan dikumpulkan dalam satu surga selama mereka sama-sama menjadi orang yang beriman. Apa syaratnya Bapak Ibu? Beriman. Jadi ciri keluarga yang akan berkumpul di dalam surga, yang bahagia di dalam surga bersama-sama itu, cirinya yang pertama adalah sama-sama beriman. Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Rasulullah fil jannati mi'ata darajatin,
Di dalam surga itu Bapak Ibu ada 100 tingkatan ya, seperti hotel 100 tingkatan gitu ya. Antara tingkat 1 dan tingkat 2 itu jaraknya bainas samai wal ardi. Jaraknya tingkat 1 dengan tingkat 2 itu seperti jaraknya langit dan bumi. Bapak Ibu, kalau di hotel itu perbedaan antara kelas 1 dengan kelas 2 itu mungkin nggak seberapa nggih. Tapi kalau surga itu antara tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat 100 itu perbedaannya luar biasa. Pertanyaannya, kalau di dalam surga itu ada 100 tingkatan, bagaimana cara Allah mengumpulkan keluarga itu bisa dalam 1 tingkatan? Ya. Bisa jadi Bapak Ibu di surga itu ayahnya di tingkat atas, gitu ya. Ibunya di tingkat bawah, anaknya di tingkat tengah-tengah, itu bisa. Atau sebaliknya, ibunya lebih sholihah, ibunya di atas, ayahnya kemudian di bawah, anaknya kemudian di tengah-tengah, itu bisa. Karena surga ada 100 tingkatan. Nah, karena Allah sudah mengatakan alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah akan memberikan kebahagiaan orang-orang di surga itu kumpul bersama keluarga dalam 1 tingkatan. Bapak Ibu, caranya adalah Allah mencari siapa di antara keluarga itu yang paling tinggi derajatnya. Ya, misal ada Bapak Yun Sewu, ini misal saja, gak patek sedek maca Al-Quran. Akhirnya dengan amalan-amalan yang begitu juga tidak begitu optimal, Bapak ini masuk surga di tingkat-tingkat bawah. Tapi sang ibu rajin pengajian, ya. Karena orang yang pengajian itu Bapak Ibu, malaikat akan mencatat nama-nama yang hadir dan dilaporkan oleh Allah. Karena ibunya rajin pengajian, ibunya lebih tinggi dari bapak. Tapi ibu dan bapak ini punya anak yang mampu menghafal Al-Quran, sehingga anak ini bisa ke surga derajatnya lebih tinggi daripada ibu dan ayah. Maka Bapak Ibu, Allah mengumpulkan 1 keluarga itu bukan berarti anak itu diturunkan derajatnya ke ibu atau diturunkan derajatnya ke ayah, tidak. Tapi ayah dan ibu akan diangkat ke derajat anak karena anak derajatnya yang paling tinggi, atau siapapun nanti. Nah, begitulah Bapak Ibu cara Allah mengumpulkan orang-orang yang beriman itu di dalam surga dalam 1 tingkatan, dengan cara memilih siapa yang paling bagus derajatnya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, banyak ya keluarga-keluarga itu kemudian berharap anaknya itu bisa memiliki nilai yang lebih, harapannya bisa mengangkat derajat orang tua kelak. Dan itu semoga termasuk anak kita semua. Amin Allahumma amin. Ini yang pertama, alhaqna dzurriyyatahum bi imanin, dengan iman. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ciri keluarga yang akan bersama-sama bahagia di dalam surga itu di dalam surat Al-Ghafir.
Allah berfirman, yadkhulunal malaikatu min kulli babin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika orang-orang itu masuk di dalam surga, begitu ya. Kemudian di surga itu ada pintu-pintu, maka malaikat itu kemudian keluar masuk lewat pintu itu dengan mengucapkan salamun alaikum, selamat atas kalian semua, sudah bisa ke surga bersama keluarga. Diteruskan di ayat itu, bima sobartum, kelawan kesabaran Bapak Ibu sekalian. Jadi ciri yang kedua Bapak Ibu, keluarga yang akan bahagia di surga bersama keluarga itu setelah iman adalah bima sobartum, karena kesabarannya. Bapak Ibu sekalian, nah Ramadan ini adalah bagian dari bulan kesabaran. Ya, anak-anak kita didik, belum waktunya buka Mas, belum waktunya buka Mbak. Itu bagian dari kesabaran. Termasuk kita sendiri. Ya. Ada azan asar, ya biasa saja. Ada azan maghrib baru kita sadar, oh ini waktunya berbuka. Meskipun azan asar dan maghrib itu sama Bapak Ibu, tapi ketika ada azan asar kita pun tidak ingin berbuka. Kita masih sabar menunggu azan maghrib. Jadi sabar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada cerita di riwayat lain di yaumil hisab, yaumil mizan, dari hari ditimbangnya amal. Di situ manusia akan betul-betul ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya, baik itu baik ataupun buruk. Nah, di riwayat itu diceritakan ada orang, ya, ketika dipanggil oleh malaikat, kemudian ditimbang amalnya, itu seluruh amalnya sudah ditimbang, tapi kebaikannya itu masih di atas, sedangkan keburukannya sudah di bawah. Artinya Bapak Ibu, ketika amal itu ditimbang kemudian kebaikannya itu di atas dan keburukannya di bawah, itu jumlahnya lebih berat keburukan. Artinya orang itu bisa menuju ke neraka. Sedangkan malaikat itu mengatakan, ya Allah, orang ini baik, tapi kenapa timbangannya kebaikannya itu berada di atas? Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, apakah semua sudah ditimbang? Sudah. Apakah sudah dilipat gandakan? Jawabannya sudah. Bapak Ibu, jadi amal kita itu dilipat gandakan. Bisa dilipat gandakan 10, bisa 100, atau bisa sampai 700. Apakah orang itu sudah dilipat gandakan? Kata malaikat sudah. Tapi ternyata kebaikannya itu masih di atas. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, apakah ada di situ 3 amalan? Coba dicari. Ternyata dicari ada, Bapak. Setelah malaikat mengatakan ada, ya Allah, ada 3 amalan itu. Kemudian karena malaikat mengatakan ada, ternyata dengan 3 amalan itu Bapak Ibu, timbangan itu berubah. Yang semula kebaikan di atas langsung jelek berada di bawah dan keburukannya di atas.
artinya kebaikannya lebih berat. Apa itu? Ternyata amalan itu ada 3. Yang pertama adalah puasa bulan Ramadan. Kata Rasulullah atau Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu kata Allah karena aku dan aku yang akan membalasnya sendiri. Berapa pahalanya hanya Allah yang mengetahui. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran itu bisa dihitung. 1 huruf bisa dikalikan 10, dikalikan dengan berapa jumlah huruf yang ada di Al-Quran yang sudah dibaca. Tapi kalau puasa tidak bisa dihitung karena Allah yang akan membalas sendiri. Ya, as-saum, jadi puasa Ramadan. Yang kedua, amal ibadah yang pahalanya itu tidak bisa dihitung adalah sabar. Jadi poin yang kedua tadi, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Allah itu akan melipat gandakan pahala orang-orang yang sabar itu tanpa hisab, tanpa dihitung. Artinya terserah Allah mau memberi berapa banyak pahala orang-orang yang memiliki kesabaran. Baik sabar menghadapi musibah, sabar ketika taat, atau sabar ketika mengendalikan hawa nafsu. Dan yang terakhir, amalan yang membuat timbangan tapi berat itu adalah memaafkan. Wa qala Allah Ta'ala wa man afa wa sholaha maka fa'ajruhu 'ala Allah. Jadi siapa yang memaafkan dan siapa yang berbuat baik itu, maka pahalanya hanya Allah yang akan memberikan pahala. Tiga itu yang kemudian membuat orang yang semula amal timbangan kebaikannya ringan kemudian menjadi berat dengan memiliki 3 amalan itu, yaitu puasa, kemudian sabar, dan yang ketiga adalah memaafkan kepada siapapun. Ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda jamaah rahimakumullah, kembali ke tema tadi. Jadi keluarga yang akan berbahagia itu adalah keluarga yang sama-sama beriman dan keluarga yang memiliki kesabaran. Dan Ramadan inilah Bapak Ibu, kita sebagai guru, sebagai orang tua diuji kesabaran kita. Bagaimana kita mengelola diri kita untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang puasa itu capek napa mboten Bapak Ibu? Capek gitu. Dan kadang-kadang lebih emosian, betul nggih. Tapi ingat Bapak Ibu, itu bagian dari kesabaran kita. Proses bagaimana diri kita menjadi orang yang sabar. Salah satu Bapak Ibu yang sering disampaikan anak-anak kita itu, ketika diri kita mulai agak nada tinggi, anak kita sering mengingatkan salah satu hadis yang dihafal. Apa itu? La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu surga. Ya, itu betul Bapak Ibu. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian, orang ketika marah
itu betul-betul kadang-kadang ketika tidak bisa mengendalikan emosinya, itu sering kadang-kadang cenderung kepada hal-hal yang negatif. Ya. Bapak Ibu bisa membuka tentang bagaimana mendidik anak. Di situ dibahas Bapak Ibu ada 21 kesalahan orang tua atau guru dalam mendidik anak. Poin yang pertama dan poin yang besar itu adalah gondok. Marah kepada anak itu kesalahan pertama dan itu di peringkat yang tertinggi. Bapak Ibu sekalian, mengapa sampai Rasulullah itu mengatakan la taqud walakal jannah? Hasil penelitian Bapak Ibu, gitu ya. Ada seorang ibu-ibu yang lagi menyusui putranya. Karena sang ibu ini penelitian Bapak Ibu, di beberapa kepalanya itu dipasang kabel-kabel yang mengarah ke komputer untuk mendeteksi bagaimana tumbuh kembangnya saraf sang anak ketika digendong oleh sang ibu. Ada kejadian sedikit gitu. Kemudian sang ibu ini berkata tinggi, "Oh tidak." Gitu ya. Apa yang terjadi? Di monitor itu terdeteksi saraf-saraf yang mulanya menguat itu memerah dan menjadi putus. Itu baru berkata tinggi. Apalagi kalau anak itu dibentak, anak itu ditunjuk-tunjuk, anak itu disudutkan kesalahannya, maka saya yakin itu berdampak kurang baik bagi anak. Nah, disinilah Bapak Ibu as-sabiruna, kita sabar. Ya. Bagaimana kita kemudian mengelola emosi agar ucapan dan perbuatan kita tidak sampai merugikan anak-anak kita. Yang kedua, sabar. Kemudian ciri yang ketiga Bapak Ibu sekalian, keluarga yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul di dalam surga itu adalah di dalam surat Al-Ghafir berikutnya itu ada kalimat wa man sholahan min abaihim, yaitu orang-orang yang berbuat baik. Jadi iman, sabar, dan beramal soleh. Tiga inilah Bapak Ibu, jika diri kita, jika istri kita, jika anak-anak kita, cucu-cucu kita, ayah-ayah kita itu memiliki tiga poin itu, maka akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu tingkatan, dalam satu ruangan, dalam satu kamar. Dan itulah doa yang sering kita pinta melalui doa satu jagat, wa fil akhirati hasanah. Kita ingin bahagia, kita ingin gembira di akhirat. Dengan cara apa? Berkumpul bersama keluarga di dalam surga, dalam satu ruangan, dalam satu kamar. Caranya adalah iman, sabar, dan beramal soleh. Atau boleh iman, amal soleh, dan sabar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam ayat lain kemudian Allah menegaskan walladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang beriman
kemudian orang-orang itu beramal soleh, maka kata Allah adalah busyra, berilah kabar gembira orang-orang itu dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan yang ada di dunia dan di akhirat. Dan inilah momentumnya Bapak Ibu sekalian. Ramadan itu menghimpun keimanan, menghimpun amal soleh, dan menghimpun kesabaran. Karena puasa Ramadan itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Maka ayatnya jelas di awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Yang diwajibkan berpuasa itu adalah yang beriman. Maka bersyukurlah kita termasuk orang-orang yang beriman. Artinya punya kesempatan di akhirat bergembira. Yang kedua, momentum puasa Ramadan itu Bapak Ibu sekalian adalah momentum amal soleh. Ya, dengan puasa sendiri itu bagian dari amal soleh kita. Dan seluruh amal ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sabar. Puasa Ramadan ini juga mengajarkan bagaimana diri kita menjadi pribadi yang sabar. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, apabila kamu diajak berbicara kotor atau kamu kemudian dihina, maka katakan inni shaimun. Mohon maaf, saya lagi puasa. Ya. Jadi ketika diajak untuk berbuat yang tidak semestinya, Rasulullah mengajarkan mohon maaf lagi puasa. Karena apa? Inilah momentum diri kita menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang beriman, dan menjadi orang-orang yang beramal saleh. Bapak Ibu, semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak bisa menuju surganya Allah bersama dengan seluruh keluarga kita. Amin Allahumma amin. Maka insya Allah yang dapat disampaikan sudah pukul 5. Mari kita bersama-sama tutup dengan doa. Semoga doa kita di waktu yang mustajabah ini kemudian didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa jami'in a'malina. Allahumma ja'al awladana wa talamidana wa usratana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'alhum min ahli su'in. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la mautan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya illa ma qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Makaten kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan pada Ustadz Mulyadi. Jazakallahu khairan katsiran. Inspirasi sekali ya buat ayah bunda sekalian di ceramah sekaligus tausiahnya dari Ustadz Mulyadi pada sore hari ini. Semoga kita menjadi keluarga yang dijamin masuk surga oleh Allah gitu ya. Dengan ketiga hal tadi, yaitu yang pertama dengan iman, yang kedua dengan kesabaran, dan yang ketiga dengan perbuatan amal solih. Nah selanjutnya yakni sebelum pengambilan takjil, karena ini masih 30 menit gitu ya Bunda nggih. Ustazah Wahyu akan menginfokan untuk kegiatan mabit pada hari Senin besok ya Bunda nggih. Karena ini masih hari Sabtu, jadi hari Ahad besok ini adalah iftar jama'i untuk adik kelompok A. Jadi hari Seninnya kakak kelas B melaksanakan mabit. Mabit yaitu bermalam di sekolah gitu nggih. Dikuatkan hatinya nggih Bunda nggih, melepas semalam saja untuk anandanya. Bisa Bunda? Bisa, alhamdulillah, insya Allah nggih. Adapun perlengkapan yang harus dibawa ketika mabit yakni yang pertama yakni alat sholat. Alat sholat, yang kedua alat tidur, jadi ada alas tidur. Jadi Bunda kalau punya kasur tipis itu bisa dibawakan, apabila nggak ada bisa tikar ataupun selimut tebal gitu ya. Karena memang dia kelas juga sudah ada karpet gitu ya, jadi nanti bisa juga dipakai sama Anda. Yang ketiga membawa tempat makan dan botol minum. Jadi dibawakan tempat bekal seperti biasanya tuh Bunda ya, tempat bekalnya dan botol minum Anda. Yang keempat membawa baju ganti. Sewaktu-waktu Ananda kok kita nggak tahu ya, tapi memang kalau mau bubuk biasanya ganti baju ya Bunda ya Ananda ya. Siap bawa baju ganti atau baju tidur gitu ya. Yang kelima membawa snack sehat. Biasanya ini anak-anak kan suka ngemil gitu ya, bisa dibawakan snack sehat. Terus ini yang biasanya buat jaga-jaga saja. Ini ada obat pribadi barangkali kok Ananda ini ya bisa dibawakan. Dan ini yang bikin heboh gitu, membawa kado. Jadi ini bukan, memang nggak seperti biasanya ya. Ini biar anak-anak seru-seruan sama temennya, tukar kado gitu ya. Jadi biar anak-anak ini nanti bisa terkenang gitu. Ketika mabit ditukaran kado sama temennya aja. Ini senilai Rp10.000 saja. Jadi nggak makanan gitu pun, barang aja. Mau tempat pensil atau apa gitu bisa ya. Nanti bisa dibawakan anak-anak, terserah nanti. Dan ini bisa dibungkus apa saja? Koran. Kalau nggak ada koran, seadanya saja Bunda ya, nggak persulit Bunda ya. Yaitu seputar mabit ya Bunda ya. Jadi nanti Ananda datang itu jam 2 sore. Ananda diantar di sini untuk kakak kelas B. Nah untuk kakak kelas B ini kan menginap. Untuk adik kelas A-nya itu nanti pulangnya sore sebelum berbuka. Jadi nanti ada kegiatan Kartini juga. Kegiatan Kartininya ini nanti tebar takbilahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa beranjak dari tempat